Pengantar basis data. Sebelum kita masuk ke materi, marilah terlebih dahulu kita berkenalan dengan anggota kelompok. Yang pertama, Barokah Saada, 2. Tira Julia, 3. Dwika Ocha, dan Eka Diana Forensia. Marilah langsung masuk ke materi pertama. Sejarah kemunculan basis data. Menurut sejarah, sistem pemrosesan basis data terbentuk setelah masa sistem pemrosesan manual dan sistem pemrosesan berkas. Sistem pemrosesan manual atau berbasis kertas merupakan bentuk pemrosesan yang menggunakan dasar berupa setumpuk rekaman yang disimpan pada rak-rak berkas. Jika suatu berkas diperlukan, berkas tersebut harus dicari pada rak-rak tersebut. Bentuk seperti ini masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat penerapan sistem komputer, sekelompok rekaman disimpan pada sejumlah berkas secara terpisah. Sistem yang menggunakan pendekatan seperti ini biasa disebut sistem pemrosesan berkas. Basis data muncul tahun 1960-an. Tahun 1970, peneliti IBM Ted Code menerbitkan artikelnya yang pertama untuk basis data relasional. Tahun 1973, Charles W. Bachman menerima penghargaan Turing Award sebagai pelopor di bidang basis data. Tahun 1980, sistem basis data yang pertama yang dibangun dengan standar SQL. Definisi basis data. Basis data adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu, dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakainya. Sistem basis data adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan record dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Aplikasi basis data. Aplikasi basis data terjadi menjadi 9. Yang pertama, perbankan untuk informasi pelanggan, pinjaman rekening dan transaksi perbankan. Yang kedua, penjualan untuk pelanggan, informasi produk dan pembelian. Yang ketiga, pabrikan untuk manajemen rantai pasokan dan untuk produksi tracking barang-barang di pabrik. Persediaan barang-barang di toko atau toko dan pesanan barang. 4. Sumber daya manusia untuk informasi tentang karyawan, gaji, pajak gaji dan tunjangan. Yang kelima, maskapai. Informasi pemesanan, pembatalan, dan jadwal juga informasi staf dan penumpang. Universitas, informasi mahasiswa dan kursus dan pendaftaran hasil dengan nilai. 6. Transaksi kartu kredit untuk pembelian kartu kredit dan tagihan bulanan. Yang ketujuh, telekomunikasi untuk informasi jaringan komunikasi, membuat catatan kamera yang dibuat, menghasilkan saldo pada kartu panggil prabayar. Yang kedelapan, keuangan untuk menyimpan informasi tentang kepemilikan, penjualan dan pembelian instrumen keuangan seperti saham dan obligasi dan lain-lain. Yang selanjutnya, objektif basis data bagi menjadi 7. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Yang ketiga, kebersamaan pemakaian, shareability. Yang keempat, menangani data dalam jumlah yang besar. Yang kelima, meniadakan duplikasi dan konsistensi data. Yang keenam, keamanan. Dan yang terakhir, mengurangi waktu pengembangan aplikasi. Selanjutnya, perbedaan sistem file tradisional dengan sistem file basis data dan keterbatasannya. Sistem file tradisional dan keterbatasannya. 1. Struktur tidak terpusat. Data disimpan dalam berkas terpisah secara terpusat berdasarkan aplikasi atau departemen tertentu. Tiap aplikasi memiliki sistem file sendiri sehingga ada duplikasi data yang berpotensi. 2. Keterbatasan pengorganisasian.
Data diorganisir dalam struktur hierarkis seperti direktori atau berkas. Pengaturan ini cenderung cocok untuk aplikasi yang sederhana, tetapi menjadi kurang efisien dan sulit dikelola ketika data semakin kompleks. 3. Pengolahan data tergantung aplikasi. Setiap aplikasi harus memiliki kode yang unik untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data. Jika ada perubahan dalam struktur data, semua aplikasi yang terkait harus diubah. 4. Keterbatasan keamanan. Sistem file tradisional sering memiliki keamanan yang lemah karena akses data bergantung pada perizinan tingkat direktori atau berkas. Hal ini dapat menyebabkan masalah keamanan dan resiko data. 5. Masalah duplikasi data. Karena setiap aplikasi memiliki basis datanya sendiri, sering terjadi duplikasi data di beberapa lokasi. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi data dan penggunaan ruang penyimpanan yang tidak efisien. Lalu, keterbatasan file tradisional. Data menjadi terpisah dan terisolasi karena antar file data tidak terhubung. Lalu, munculnya redundansi data yang tidak dapat dihindarkan karena setiap aplikasi mempunyai file data sendiri-sendiri. Kemudian, berpotensi terjadinya inkonsistensi data, yaitu jika dilakukan modifikasi data di suatu file, akan tetapi di file yang lain yang berisi data yang sama dengan data yang dimodifikasi tidak dilakukan hal yang sama, munculnya data yang membingungkan atau data confusion, yaitu apabila data yang sama disajikan dengan terminologi yang berbeda. Lalu, pemrograman aplikasi tergantung pada format file atau program data dependence, yaitu kapan saja format berubah, maka seluruh program yang menggunakan data tersebut harus dimodifikasi. Lalu, sulit untuk menyajikan objek data yang kompleks. Selanjutnya, sistem file basis data. 1. Struktur terpusat. Data disimpan dalam basis data sentral yang dapat diakses oleh berbagai aplikasi. Ini mengurangi duplikasi data dan memastikan konsistensi data. 2. Pengorganisasian yang lebih efisien. Basis data menggunakan struktur yang lebih efisien, seperti tabel dalam model relasional untuk menyimpan data. Hal ini memungkinkan akses dan manipulasi data yang lebih cepat. 3. Kemandirian data dari aplikasi. Data dipisahkan dari aplikasi yang mengaksesnya. Artinya, perubahan dalam struktur data dapat dilakukan tanpa mempengaruhi aplikasi lain yang menggunakan data tersebut. 4. Keamanan yang lebih baik. Sistem basis data menyediakan mekanisme keamanan yang lebih canggih, seperti pengaturan izin yang dapat didefinisikan secara rinci untuk mengakses data. 5. Integritas data dan kendali kesalahan. Sistem basis data menyediakan fitur untuk menjaga integritas data dengan menggunakan batasan pada nilai-nilai yang diizinkan dalam tabel. Lalu, keterbatasan sistem file basis data. Pertama, kompleksitas pengelolaan. Sistem file basis data cenderung lebih kompleks untuk dikonfigurasi dan dikelola daripada sistem file tradisional. Lalu, biaya. Implementasi dan pemeliharaan sistem basis data sering lebih mahal dibandingkan dengan sistem file tradisional, terutama untuk organisasi yang memiliki kebutuhan data yang relatif sederhana. Kemudian, ketergantungan pada DBMS. Sistem file basis data memerlukan DBMS yang baik untuk beroperasi. Jika terjadi masalah pada DBMS, seluruh sistem basis data bisa terpengaruh. Kemudian, overhead kinerja. Beberapa tindakan dalam sistem basis data, seperti mengelola transaksi, dapat menyebabkan overhead kinerja yang lebih tinggi daripada sistem file tradisional. Komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama, data. Data memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama terintegrasi. Data disimpan secara terintegrasi. Terintegrated yaitu database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan. Yang kedua, shared. Data dapat dipakai secara bersama-sama. Shared yaitu masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Yang kedua, jenis data. Jenis data memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, data operasional dari suatu organisasi, yaitu berupa data yang disimpan dalam database. Yang kedua, data masukan atau input data, yaitu data dari luar sistem yang dimasukkan melalui peralatan input atau keyboard yang dapat merubah data operasional. Yang ketiga, data keluaran atau output data, yaitu berupa laporan melalui peralatan output sebagai hasil dari dalam sistem yang mengakses data.
Yang ketiga, perangkat keras atau hardware, yaitu terdiri dari beberapa perangkat keras. Yang pertama, komputer. Yang kedua, memori sekunder online atau hard disk. Yang ketiga, memori sekunder offline atau tape atau removable disk untuk backup data. Yang keempat, media atau perangkat komunikasi atau untuk sistem jaringan. Yang keempat, perangkat lunak atau software, berfungsi sebagai perantara atau interface antara pemakai dengan data fisik pada database. Perangkat lunak terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, Database Management System atau disingkat juga dengan DBMS, adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke basis data. Yang kedua, program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. Yang keempat, pemakai atau user, terdiri dari beberapa pemakai ya. Yang pertama, Database Administrator atau disingkat juga dengan DBA, yaitu yang membuat basis data dan mengontrol akses ke basis data. Yang kedua, Programmer, yaitu membuat aplikasi basis data yang digunakan oleh DBA dan pemakai akhir. Yang ketiga, pemakai akhir atau end user, yang melakukan penambahan, penghapusan, pengubahan, dan pengaksesan data. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam basis data. Yang pertama, enterprise. Enterprise yaitu suatu bentuk organisasi. Contoh, sekolah, rumah sakit. Sekolah, enterprise-nya adalah database nilai, sedangkan rumah sakit, enterprise-nya adalah administrasi pasien. Yang kedua, entitas. Entitas yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Contoh, database nilai. Entitasnya adalah mahasiswa, mata pelajaran, database. Kemudian administrasi pasien. Nah, entitasnya adalah pasien, dokter, dan obat. Selanjutnya yang ketiga, atribut atau file. Setiap entitas mempunyai atribut atau suatu sebutan untuk mewakili suatu entitas. Contoh, entitasnya adalah siswa. Filenya adalah NIM, nama mahasiswa, dan lain-lain. Entitas yang kedua adalah, contohnya ya, entitasnya adalah nasabah. Filenya adalah KD nasabah, nama nasabah, dan lain-lain. Yang keempat, data value. Adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contoh, atributnya adalah nama karyawan. Value-nya adalah Sutrisno, Budiman, dan lain-lain. Yang kelima, record atau tuple, yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Contoh, kumpulan atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir, menggunakan kunci elemen data NPM dari entitas mahasiswa, berisikan 10200123 Sulaiman, Jalan Sirsak 28 Jakarta, 8 Maret 1993. Yang keenam, file, yaitu kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen sama, atribut yang sama namun berbeda-beda data value-nya. Yang keenam, kunci elemen data atau key, yaitu tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contoh, entitas mahasiswa yang mempunyai atribut-atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir menggunakan kunci elemen data NPM. Selanjutnya yaitu contoh penggambaran suatu entitas. Nah, NPM di sini tuh dia adalah key, yaitu kata kunci yang unik. Kemudian atributnya yaitu seperti NPM, tahun masuk, nama mahasiswa, dan kelas. Kemudian value-nya adalah Tira Julia Indahsari, dan recordnya adalah yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Keuntungan menggunakan basis data. 1. Organisasi data efisien. Basis data memungkinkan pengguna untuk mengatur data dalam tabel, relasi, atau skema yang terstruktur dengan baik, sehingga mempermudah akses, manipulasi, dan pencarian data. 2. Pemeliharaan data yang mudah. Dengan basis data, pemeliharaan data menjadi lebih terpusat dan terstruktur. Perubahan data atau pembaruan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 3. Keamanan data.
Basis data menyediakan mekanisme keamanan seperti pengaturan hak akses pengguna, otorisasi, dan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. 4. Integrasi data. Basis data memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber yang berbeda, sehingga memudahkan analisis dan pengembalian keputusan berdasarkan data yang lebih lengkap. 5. Konsistensi data. Dengan adanya kontrol kesalahan dan batas integritas referensial, basis data dapat memastikan konsistensi data dalam sistem, sehingga mengurangi potensi inkonsistensi atau duplikasi. Kerugian menggunakan basis data. 1. Biaya. Penggunaan dan pemeliharaan basis data seringkali memerlukan investasi yang signifikan dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam manajemen basis data. 2. Kompleksitas. Basis data kompleks dan besar memerlukan perencanaan dan desain yang cermat. Implementasi yang tidak tepat bisa menyebabkan masalah kinerja dan sulit dikelola. Ketergantungan pada sistem, penggunaan basis data menyebabkan organisasi atau aplikasi menjadi lebih tergantung pada sistem database. Jika terjadi kegagalan atau masalah pada basis data, bisa berdampak besar pada operasional organisasi. 4. Perawatan dan pemulihan. Proses pemeliharaan dan pemulihan data yang terjadi secara rutin memerlukan waktu dan upaya yang signifikan, terutama jika harus menghadapi masalah seperti pemulihan dari kegagalan sistem atau kehilangan data. 5. Kurva pembelajaran. Penggunaan basis data membutuhkan pengetahuan khusus dalam manajemen basis data, bahasa query, dan keterampilan teknis lainnya. Ini dapat menjadi tantangan bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis yang cukup. Itu dia tadi penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu pengantar basis data. Mewakili kelompok, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.